warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita sampai pada pembahasan kaidah yang ke-35. Kata Syekh, al-qaidatu al-khamisatu wath-thalathun man saqatat anhu al-uqubatu limujibin du'ifa alaihi dhaman. Siapa yang gugur atasnya suatu hukuman syariat terhadap pelanggaran yang dia lakukan karena satu sebab. Jadi seseorang melakukan pelanggaran, mencuri misalnya, mencuri harta orang, yang harusnya itu syariat menetapkan hukum dia dipotong tangannya misalnya kalau sudah cukup nisab, tapi tidak bisa diterapkan hukuman tersebut karena suatu sebab, maka pindah kepada maka denda atau ganti ruginya yang dilipat gandakan. Jadi tidak gugur 100%. Misalnya dalam kasus pencurian, di antara syaratnya adalah barang yang dicuri itu dia curi di tempat penyimpanannya, dan setiap barang itu ada tempat penyimpanan khususnya. Bahasa Arabnya al-hirs. Kalau kendaraan misalnya di garasi tempat nyimpannya, uang atau barang-barang berharga ya disimpan
Mungkin kalau dulu di bawah kasur atau di bawah bantal atau dalam lemari, itu tempat penyimpanannya. Kalau uang misalnya dicuri, ketemu di ruang tamu, ya itu bukan tempat penyimpanan duit, maka pelaku pencuriannya tidak bisa diterapkan kepadanya hukum had, tidak bisa dipotong tangannya karena tidak terpenuhi syaratnya. Tapi dia disuruh ganti rugi dengan dilipat ganda, 2 kali lipat minimal. Misalnya dari dia ngambil uang 1 juta, suruh bayar 2 juta sebagai hukumannya ketika dia ketangkap. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah. Ini tadi saya bacakan al-qaidatul khamisatu was-salasun man saqatat anhu al-uqubatu limujibin du'ifa alaihi dhaman. Siapa yang gugur atasnya hukuman karena satu sebab, maka yang dilipat gandakan domannya, ganti ruginya. Kata Syekh, wa dzalika idza kana fi'luhu sababan nahidan liwujubil uqubati alaihi. Hal itu kata Syekh, jika seseorang melakukan perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu menyebabkan dia harus dihukum, lakin saqatat anhu al-uqubatu li sababi min al-asbab, akan tetapi gugur atasnya hukuman itu karena satu sebab, fa innahu yudha'af alaihi dhamanu syai', maka dendanya dilipat gandakan. Walaysa hadzalika kharijan minal qiyas, dan pembahasan ini tidak keluar dari qiyas, analogi yang sahih, bal huwa al-qiyasus sahih, bahkan inilah qiyas yang sebenarnya. Tasy' lianna jinayatahu mujibat liuqubatih, karena pelanggarannya pada asalnya memang harusnya dia diterapkan hukuman, dia dihukum karena pelanggarannya, lakin wujudul mani yamna'ul uqubata, akan tetapi karena adanya penghalang, misalnya tidak terpenuhinya syarat, sehingga tidak bisa diterapkan hukuman kepada dia. Walakin yakunu muqabilu dzalika ziyadatu ghurmin, akan tetapi sebagai ganti atas hal itu dia ditambah dendanya atau ganti ruginya. Wa min dzalika, di antara contohnya kata Syekh, man saraqa tamran aw masiyatan min ghairi hirzin, siapa mencuri korma misalnya atau hewan ternak bukan di tempat penyimpanannya. Kalau korma ada tempat penyimpanannya, demikian pula hewan ternak tempat menyimpannya adalah di kandangnya misalnya. Kalau dia ngambil di pinggir jalan, kata si saqatat anhul al-qatl, diterapkan kepadanya hukum potong tangan. Lakin yadmarul masruq, akan tetapi si pencuri itu dia harus mengganti rugi yang dia curi biqimatihi marratain, dengan harganya 2 kali lipat. Nah, ini ada hadisnya tapi tidak disebutkan oleh Syekh. Wa min dzalika, di antara contoh yang masuk dalam kaidah ini, idza qatala al-muslimu dhimmi amdan, jika seorang muslim membunuh orang kafir dhimmi, kafir, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tunduk dengan aturan kaum muslimin, membayar upeti setiap tahun, itu namanya kafir dhimmi. Mereka ini kan nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu hartanya, nggak boleh diganggu kehormatannya. Kemudian ada kasus seorang muslim membunuh kafir zimmi amdan, secara sengaja. Kata Syekh, lam yuqtasmin, tidak boleh dikisos, karena darah seorang muslim tidak sebanding dengan darah orang kafir. Li'adamil mukafaati fil Islam, karena tidak sekufu antara muslim dan kafir. Jadi tidak diterapkan kisos, lakin tudha'afu alaihi diyatu, akan tetapi diatnya yang diperberat, dilipat gandakan. Asalnya diatnya adalah 1 jiwa itu
Kalau orang muslim 100 ekor onta, kalau zimmi kata para ulama separuhnya 50 ekor onta misalnya, jadi 100 ketika dilibat gandakan, karena tidak bisa diterapkan qisas terhadap pembunuh karena adanya sebab. Termasuk dalam contoh ini kata Syekh, idza qala al-a'waru aina as-sahihil al-mumassilat li'ainihi al-mumassilata li'ainihi as-sahihati amdan. Jika ada orang yang buta satu matanya, misalnya dia matanya buta sebelah kiri, dia membutakan orang yang dua-duanya matanya sehat, yang dia butakan matanya yang sebelah kiri juga biar sama dengan dia, gitu, kata Syekh. Sengaja, kata Syekh, tidak boleh dikisos, karena kalau dikisos li'annahu yudhibu basarahu kullahu, kalau dikisos jadi buta total. Kan si pelaku kriminalnya tadi sudah buta mata, satu matanya buta, dia menjadikan orang yang normal matanya normal buta juga salah satu matanya. Yang matanya normal itu nggak boleh, tidak bisa menerapkan kisos kata para ulama, karena kalau diterapkan kisos jadi buta total si pelakunya itu. Nah, lakin tudha'afu alaihi diyatul ain, akan tetapi dilipat gandakan atasnya diatnya mata. Dalam agama Islam semua anggota badan kalau yang double diatnya separuh-separuh dari diat yang sempurna. Kalau yang kayak jari misalnya 10 jari itu diatnya 1/10 juga. Setiap jari kita ini diatnya 1/10 dari diat jiwa. Diat satu jiwa manusia kan 100 ekor unta. Nah, atau 200 ekor sapi ya kemarin. Kemudian 2000 ekor kambing. Kemudian 4000 atau 3000 dirham kemarin, uang emas. Yang kita bahas ini matanya, salah satu matanya yang dirusak, diatnya asalnya adalah 50 ekor onta, sekitar 1 miliar. Nah, ketika tidak bisa diterapkan kisos, maka dilipat gandakan kata Syekh diatnya menjadi fayalzamuhu diyatu nafsin kamilah, wajib bagi pelakunya itu untuk membayar diat jiwa yang sempurna, yaitu 100 ekor onta. Nah, ini beberapa contoh yang masuk dalam pembahasan ini. Kata Syekh Utsaimin dalam manzumanya, wa dha'ifil gurma ala man sabatat uqubatun alaihi summa saqatat limani'in kasarikin min ghairi ma muharrazin wa man lidalin katama. Saya memberikan contoh juga, orang yang menemukan barang temuan, kata beliau, memungut uang, misalnya jumlahnya besar, atau emas misalnya 100 gram, nilainya 100 juta juga. Harusnya kan kewajibannya dia cari siapa pemiliknya, pemilik barang tersebut. Tapi dia sembunyikan. Ini katanya rezeki, katanya, padahal rezekinya orang itu. Kemudian ketahuan orang seperti ini, nggak boleh juga dikisos, karena dia tidak mencuri di barangnya atau mengambil barangnya di tempat penyimpanannya. Sama juga menemukan kambing atau yang lainnya, dia sembunyikan. Nah, jadi diam-diam dia makan misalnya, atau dia jual. Ini nggak boleh diterapkan hukuman kisos atau had, potong tangan, tapi dia disuruh bayar harga barangnya itu 2 kali lipat dari harga normalnya. Nah, ini pembahasan kaidah ke-35. Simpulannya, dalam syariat Islam, penerapan hukum pada asalnya setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya. Ini sudah kita bahas sebenarnya. Semua hukum, termasuk janji-janji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun ancaman-ancaman, itu tidak akan terwujud sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya.
Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Itu hadis janji namanya, wa'ad. Tidak akan terpenuhi, terlaksana kecuali terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. Orang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga kalau dia mati di atas Islam misalnya, tidak murtad sampai mati. Tapi kalau sempat murtad, ya nggak ada manfaatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia tidak pernah berbuat syirik misalnya setelah itu diantara penghalang-penghalangnya. Nah, termasuk yang kita bahas dalam kaidah kita ini, pada sebagian perkara tidak bisa diterapkan hukuman asal atas pelanggaran tertentu. Tadi mencuri misalnya, tidak bisa diterapkan. Membunuh tidak bisa diterapkan hukum had. Kalau mencuri hadnya adalah dipotong tangannya, membunuh dikisos. Nah, karena ada sebab atau penghalang atas hal itu. Tapi ini tidak menggugurkan syariat menetapkan bahwa tidak terpenuhinya kriteria untuk diterapkan hukuman pada kasus tertentu, bukan berarti menggugurkan hukumannya secara total. Akan tapi dialihkan pada denda yang dilipat gandakan, sebagaimana yang kita paparkan dalam kaidah ini. Ada hadisnya sih tentang orang yang mengambil korma di kebun orang karena dia lapar, dia mengambil, tapi sekaligus juga bukan cuma dia makan, dia ambil juga sebagai bekalnya, diisi di tempatnya gitu. Ketahuan, kedapatan kan, orang seperti ini tidak diterapkan had, tapi dia harus membayar 2 kali lipat dari harganya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh penerapan kaidah di atas adalah orang yang mencuri barang bukan di hirznya. Hirznya itu tempat penyimpanan barang itu. Dan setiap barang beda-beda tempat penyimpanannya. Muslim membunuh kafir zimmi. Sebutkan tadi kan, karena tidak sekufu. Orang yang buta satu matanya membutakan orang yang matanya normal, tidak bisa dikisos. Atau orang yang menyembunyikan dolin katama, hewan yang dia temukan milik orang lain, dia sembunyikan, dia tidak cari siapa pemiliknya, kata Syekh Utsaimin, maka juga tidak diterapkan had potong tangan, tapi dia harus bayar harga hewan itu 2 kali lipat. Nah, ini pembahasan kaidah ke-35. Kita lanjutkan kaidah ke-36. Lebih singkat kaidah ke-36 pembahasannya Syekh. Al-qaidatu sadisatu wassalasun. Kaidah ke-36. Man atlafa syai'an liyantafiya bihi domanahu. Siapa yang merusak sesuatu milik orang lain dalam rangka dia mengambil manfaatnya, jadi dia rusak karena dia pakai untuk mengambil manfaatnya, wajib dia ganti rugi. Wajib dia ganti. Tapi wa man atlafahu daf'an lima darratihi fala domana alaihi. Siapa yang merusak barang atau milik orang lain dalam rangka menghindari madarat hal itu, barang itu, jadi dia tidak mendapatkan manfaat, tapi dia menghindari madaratnya. Misalnya ada orang yang memelihara hewan yang boleh dipelihara, anjing herder misalnya, kan boleh itu kalau untuk menjaga kebun, jaga hewan ternak. Ternyata anjing itu nyerang kita, kita bunuh, itu kita tidak wajib ganti rugi, bayar harganya bisa, karena kita menolak bahayanya, bahaya hewan tersebut. Nah, siapa yang merusak milik orang lain untuk dia ambil manfaatnya, maka wajib dia ganti rugi. Jika dia merusaknya untuk membela diri atau menolak madarat dari milik orang lain itu, maka tidak wajib ganti rugi. Ini penjelasan Syekh singkat banget. Kita baca al-qaidatus sadisatu wassalasun
man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminahu wa in kana limadarratihi lahu fala dhaman. Siapa yang merusak sesuatu untuk dia manfaatkan maka dia wajib ganti rugi. Kalau dia merusaknya karena madaratnya sesuatu tersebut maka tidak wajib dhaman. Wa min zalika, ini di antara contoh dalam hal ini, idza salat alaihi bahimatul ghairihi, kalau ada hewan ternak orang lain menyerang dia katanya, fadafa'aha an nafsiha, kemudian dia menolak, membela diri, pertahankan diri, fa'atlafaha, sampai membunuh hewan ternaknya orang itu, lam yadmanha, tidak wajib untuk dia ganti rugi. Nah, ada tanamannya tetangga misalnya masuk ke kebun kita, banyak durinya, mengganggu kita, maka kita potong, nggak usah, walaupun banyak buahnya nggak usah dibayar. Wa ini tarra ila akliha. Nah, kalau kita membunuh, menyembelih misalnya hewan milik orang lain karena kita butuh, sekarang sangat darurat untuk makan dagingnya, fadzabahaha lidzalika dominaha, dia sembelih maka dia wajib ganti rugi, kata Syekh, li'annahu linaf'ih, karena dia melakukan hal itu merusak milik orang lain untuk dia ambil manfaatnya. Nah, wa man kana muhriman bihajjin aw umrah, siapa yang sedang berihram untuk haji atau umrah, fanqala dhafruhu aw nazala sya'ru fi 'ainihi fa'azalahu fala fidyata lahu, kemudian kukunya terlepas sendiri. Soalnya kan nggak boleh motong kuku bagi orang yang sedang ihram. Atau rambutnya menutupi matanya sehingga dia potong, padahal dilarang juga sebenarnya bagi orang yang sedang ihram. Maka ini tidak wajib berfidyah, karena dia memotongnya itu untuk menolak, menghindari madarat dari hal-hal tersebut, padahal sebenarnya di dalam. Fa in asabahu maradun, kalau orang yang sedang ihram itu sakit, ihtaja ma'ahu ila izalati sya'rihi, yang karena penyakitnya itu dia harus memotong sebagian atau seluruh rambutnya, jadi dia mengambil manfaat ini, memotong rambutnya pada saat ini, rambutnya tidak membahayakan dia sebenarnya, tapi karena kebutuhan penyakitnya dia, fa'alaihi fidyatu adal li izalati sya'ar, maka dia wajib membayar fidyah ada sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ujrah ketika haji bersama Rasulullah SAW, haji wada. Rambutnya gondrong, kayaknya dulu nggak ada salon, dan kutunya banyak berjatuhan di mukanya, mengganggu banget. Nah, kalau cuma disisir mungkin tetap banyak, mungkin juga gak ada sisir dulu, gak ada sisir, tapi gak seperti sisir sekarang, sisir kutu kecil-kecil aja bisa dikeluarin. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan dia untuk motong rambutnya. Nah, ini kan dia dapat manfaat. Kemudian suruh bayar fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, kata Allah. Bayar fidyah, fidyatul azza namanya dalam bahasan haji, puasa atau bersedekah atau menyembelih. Nah, minta aja pembahasan Syekh dari kaidah ke 36 ini. Kalau saya mengatakan wa kullu mutlifin fa madmunun idza lam yakunil itlafu min dafil adza, setiap yang merusak barang orang lain maka dia wajib ganti rugi jika merusaknya itu bukan untuk menolak bahaya yang dia rusak itu. Au yakum ma'zunan bihi min malikin, atau dia merusak sesuatu itu dengan izin si pemiliknya, itu enggak wajib ganti rugi, memang diizinkan oleh si pemilik barang misalnya itu kita rusak. Au rabbina dzil milki khairu maliki, atau izin dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah mengizinkan kita misalnya untuk merusak alat-alat maksiat,
alat musik misalnya punya orang lain, itu tidak wajib ganti rugi pada asalnya kita. Kalau kita merusaknya, tapi tetap dipertimbangkan ini bahaya enggak? Kalau dia marah-marah bisa perang enggak ini misalnya? Madaratnya besar enggak daripada manfaatnya? Tapi kalau hukum asalnya masalah ganti ruginya itu termasuk yang diizinkan oleh syariat. Misalnya ada orang yang memelihara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam syariat. Ada yang pelihara tikus misalnya. Padahal kita disuruh untuk bunuh tikus. Kalau kita bunuh itu pada asalnya tidak wajib ganti rugi. Karena diizinkan oleh Rabbina, kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan kaidah ini. Jadi Syekh Utsaimin punya buku bentuknya dalam bentuk syair, kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Saya ada lebih dari 100 bait. Saya hafal juga alhamdulillah. Juga pernah saya pelajari di pondok sampai selesai setelah mempelajari buku ini. Padahal isinya hampir sama kaidahnya. Yang satu bentuknya seperti ini, seperti yang kami paparkan ini. Kalau saya dia bentuknya dalam bentuk syair-syair, manzumah. Enak banget dihafal. Ad-dinu ja'ali sa'adatil wasar wal intifa'i syari'an anhu wa dara wa kullu amrin nafi'in qad syar'a wa kullu ma yadurruna qad mana' dan seterusnya. Nah, ini beberapa kesimpulan bahasa Indonesianya. Pada asalnya jika merusak hak atau milik orang lain, konsekuensinya adalah ganti rugi. Seperti kata saya, wa kullu mutlifin famadmunun. Setiap orang yang merusak milik orang lain, asalnya dia wajib ganti rugi. Idza lam yakunil itlafu min daf'il adza. Jika merusak itu bukan dalam rangka menolak madarat yang dirusak itu. Aw yakum ma'dzunan bihi min maliki, ini pengecualiannya, atau diizinkan oleh pemiliknya, itu enggak wajib ganti rugi. Atau diizinkan oleh Allah SWT. Pada keadaan tertentu, orang yang merusak hak atau milik orang lain tidak berkewajiban untuk ganti rugi jika tindakannya itu memiliki alasan syar'i yang dibahas oleh dalam kaidah ini oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di. Satu aja alasan yang boleh sebutkan, yaitu jika kita merusak barang orang lain dalam rangka kita menghindari atau menolak madarat bahaya dari barang tersebut. Kalau saya ini lebih lengkap menyebutkan ada 3 lah minimal sebabnya kita tidak wajib ganti rugi ketika merusak hak atau barang orang lain. Yang pertama sebetulnya saya berdoa di sini. Yang kedua, kalau diizinkan oleh si pemilik barang, jelas enggak wajib ganti rugi. Yang ketiga, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan yang mengukur kewajiban ganti rugi dalam kasus merusak hak atau milik orang lain adalah karena membela diri. Kita merusak, membunuh tadi hewan peliharaan orang lain karena dia nyerang kita. Nah, bahkan membunuh manusia pun yang menyerang kita tidak boleh kita dikisos pada asalnya. Di antara contoh penerapan kaidah di atas adalah orang yang membunuh hewan peliharaan orang lain karena hewan tersebut menyerang dia. Jadi si pembunuhnya itu tidak wajib ganti rugi, walaupun itu hewan peliharaan yang mahal banget misalnya. Karena lidaf'il adha. Nah, sampai situ selesai pembahasan kaidah ke-36. Masih ada waktu, masih banyak. Kita lanjut kaidah ke-37. Masih ada 10 menit. Nah, kaidah ke-37. Kata Syekh, al-qaidatu sabi'atu was-salasun idza ikhtalafa al-muta'amilan fi sifatin min sifatil muamalah yurajjahu aqwahuma dalilan. Ini khusus dalam masalah muamalah. Jika terjadi perselisihan antara orang yang melakukan satu muamalah, akad jual beli, sewa menyewa, dalam hal yang berkaitan dengan muamalah tersebut seperti syaratnya,
sifatnya atau waktunya. Ada yang mengatakan ini saya kontraknya setahun, yang satu mengatakan 2 tahun. Maka asalnya 2 tahun itu yang tambahan misalnya, berarti yang diterima adalah perkataan yang 1 tahun, kata Syekh. Maka dirojikan perkataan yang paling kuat dalilnya. Coba kita lihat penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kata beliau, kita langsung baca, at-tarjihatu kasiratun ruju' ilal usul faman kana ma'ahu aslun qudima 'alal akhar wa kasratul qara'in al-murajjih. Yang menjadikan kita untuk menguatkan, membenarkan misalnya satu perkataan, bisa kembali kepada hukum asal. Misalnya berselisih antara yang memegang barang dengan yang tidak memegang barang. Asalnya pemilik barang adalah yang memegang barang tersebut. Kalau dua-duanya tidak punya bukti, maka kita hukumi barang itu milik orang yang sekarang barang tersebut berada di tangannya. Ini namanya ruju' ilal asl. Atau korina-korina, ini korina petunjuk-petunjuk. Lidzalika qala ulama, oleh karena ini berkata para ulama, kata Syekh, idza ikhtalafa al-muta'amilan fi syartin aw ajalin aw sifatin zaidah. Dua orang yang sedang melakukan atau telah melakukan muamalah berselisih tentang syarat yang mereka sepakati dalam muamalah mereka, jual beli misalnya, atau sewa menyewa, jual beli mobil misalnya. Setelah selesai akad, mobilnya sudah diambil oleh si pembeli, harganya juga sudah dibayar. Setelah itu mereka berselisih. Si penjual mengatakan, kita sepakatkan ada syaratnya mobilnya saya pakai dulu selama 1 pekan misalnya. Pembeli mengatakan nggak ada syarat seperti itu. Maka dalam kasus seperti ini, kata Syekh, hukum asalnya adalah tidak ada syarat tambahan seperti itu. Fal qawlu qawlu man yanfi dzalik. Maka yang diambil perkataannya adalah perkataan yang menafikan hal itu. Li'annal asla adam, karena asalnya tidak ada syarat-syarat tambahan. Ya. Sampai si pengklaimnya bisa mendatangkan bukti. Demikian pula berkaitan dengan ajal itu waktu pembayaran atau sifat-sifat tertentu. Wa idza ikhtalafa halil aibu hadisun ba'da syira'. Jika penjual dan pembeli berselisih, berbeda pendapat, bersengketa tentang barang yang sudah mereka akadkan. Saya tadi beli mobil, setelah selesai akad, datang si pembelinya mengatakan, saya sudah berlalu 1 hari atau 1 bulan, mobilnya katanya ada cacatnya, ada kerusakannya. Padahal waktu dibeli itu mobil baru. Maka pada kasus seperti ini, yang diterima perkataannya adalah perkataan penjual. Asalnya kerusakan itu nggak ada ketika dijual barangnya, dan klaimnya ini sesuatu yang baru ketika mengklaim ada kerusakan, sehingga si pembeli kalau memang dia mengatakan bahwa itu sudah ada memang cacatnya barang tersebut sebelum dia beli, dia harus buktikan. Kalau enggak, tidak diterima perkataannya, karena hukum asalnya barangnya dalam keadaan baik dan bagus ketika dijual. Wa idza ikhtalafa az-zawjan, jika suami istri berbeda pendapat, bertengkar sampai ke pengadilan misalnya, fi syartil lati yad'i ahaduhuma annahu syarataha wa yanfiha al-akhar, dalam syarat yang diklaim oleh salah satunya dan diingkari oleh yang lainnya, maka yang dibenarkan perkataannya adalah yang mengingkarinya sampai si pengklaimnya itu mendatangkan bukti. Misalnya istrinya mengatakan, dulu kita sebelum menikah atau sebelum akad, saya mensyaratkan kamu tidak boleh poligami selama nikah sama saya.
Suaminya mengatakan enggak ada itu syarat itu. Maka kalau istrinya tidak bisa membuktikan, tidak bisa mendatangkan saksi, dalam kasus seperti ini perkataan orang yang mengingkarinya itu yang dibenarkan, karena asalnya enggak ada syarat-syarat seperti itu. Nah, minna korina. Fa in tasawal muta'amilan fi tarjih aw adamihi taradal muamalah illa an yarda ahaduhuma biqalni akhar. Jika dua orang yang melakukan muamalah itu sama-sama tidak ada penguat yang mereka miliki, maka itu aja muamalahnya dibatalkan. Kecuali kalau salah satunya mengalah, ikuti keinginan apa itu orang yang dia melakukan akad dengannya misalnya. Contohnya yang sama, tidak ada penguat sama sekali kata Syekh. Misalnya penjual mengklaim harga barangnya itu tinggi, sedangkan pembeli mengklaim enggak, harga barangnya enggak setinggi yang diklaim oleh si penjual, padahal sudah selesai akad. Nah, si penjual mengatakan, kemarin atau bulan lalu saya jual ini mobil ini kepada kamu 500 juta. Kata si pembelinya, enggak, cuma 300 kok harganya. Nah, ini enggak ada penguat sama sekali di antara mereka. Mana yang lebih kita rojikan perkataannya? Maka kata Syekh, fa innahu la yatarajjahu qaulu ahadihima al-akhar. Tidak bisa kita menguatkan perkataan si penjual, tidak bisa juga kita menguatkan perkataan si pembeli. Fa yatahalafani, maka mereka bersumpah masing-masing bahwa mereka jujur dalam klaimnya, kemudian yatafasakhun, akadnya difasakh, dibatalkan. Illam yarda ahaduhuma biqaulin akhar, jika salah satu dari mereka berdua tidak ridho dengan klaim yang lainnya. Wa mislu ala sahih al-ikhtilafu fi ainil mabi. Sama juga dalam kasus ini perbedaan pendapat, perselisihan antara penjual dan pembeli tentang ain, benda yang mereka melakukan akad atasnya. Misalnya barang yang sama, motor misalnya sama persis, banyak, ada 10 misalnya. Setelah itu, setelah akad mereka berselisih. Ada yang mengatakan, misalnya penjual yang mengatakan, yang kemarin kita akad motornya warna merah, misalnya, yang satu mengatakan warna hitam. Ini pada asalnya kata saya tidak bisa kita merujikan salah satu perkataan, karena masing-masing tidak punya bukti. Maka solusinya katanya mereka suruh batalkan aja akadnya itu, daripada menimbulkan permasalahan. Intinya merujikan yang lebih kuat dalilnya lah, gitu aja sebenarnya kaidahnya. Nah, kita selesaikan pembahasan ini. Di antara kaidah dasar dalam menyelesaikan persengketaan adalah menerima perkataan pihak yang lebih kuat buktinya. Ini jelas dipakai di dunia pengadilan. Kemudian pentingnya bukti dan pembuktian dalam dunia peradilan. Ini salah satu rukun dalam pengadilan. Ada bukti, kemudian ada pembuktian. Misalnya KPK kan cari bukti banyak, segel dan macam-macam. Itu cari bukti namanya. Setelah itu di pengadilan pembuktian. Islam datang dengan bawa syariat yang paling adil. Sudah azan. Di antara penerapan kaidah di atas adalah jika ada orang yang melakukan satu akad, kemudian mereka berselisih tentang syarat, waktu, dan sifat tambahan dari asal akad, maka yang diterima perkataannya adalah yang menafikan hal tersebut. Termasuk tadi akad pernikahan. Setelah berjalan, kemudian salah satunya mengklaim ada syarat yang dulu mereka sepakati, maka yang diterima perkataannya kalau diajukan di pengadilan, yang dimenangkan adalah yang menafikan syarat tersebut. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita bacakan pada pertemuan malam hari ini.
kita sudah menyelesaikan 37 kaidah yang disebutkan di sini. Tinggal 23 kaidah lagi, kan 60 kaidah yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya ini. Lumayan sudah banyak yang kita bahas. Masih banyak pembahasan kaidah-kaidah, semua kaidah-kaidah penting. Insyaallah kita akan bahas malam Sabtu ya. Nah, besok malam free lagi kan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.